baik. Selamat malam Pak Sehat? Vincent. Selamat malam Pak Isra, salam kenal. Puji Tuhan, Oke, baik. sehat. Teman-teman, malam ini kita mau ngobrolin tentang learning loss dan dampaknya yang akhir-akhir ini sering dibicarakan di dunia pendidikan. Malam ini kita ditemani oleh Pak Esra. Pak Esra ini adalah seorang pendidik, pernah menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah swasta terfavorit di Sukabumi, dan sekarang mengajar aktif di Equal Bright School of Business and IT Bandung. Dan teman kita satu lagi seorang pengusaha, Pak Vincent, juga penggiat pendidikan yang khususnya pendidikan lanjut ke luar negeri, juga sebagai pengamat pendidikan. Jadi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang loss learning. Nah, teman-teman, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, learning loss ini adalah hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran yang mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi pada peserta didik. Nah, mutu pendidikan kita, mutu pendidikan Indonesia di internasional angkanya di 370, di 300-an. Sebelum pandemi, teman-teman. Ya, mata pelajaran diukur itu adalah bahasa, matematika, dan sains. Di mana negara-negara lain sudah mencapai angka 450-an. Ini sebelum pandemi. Bagaimana lagi dengan kondisi sekarang begitu ya? Sudah hampir 2 tahun KBM, tentu ini berdampak, perubahan ini berdampak kepada siswa, kepada orang tua, kepada masyarakat pada umumnya begitu ya. Nah, kita langsung saja dulu tanya-tanya ke Pak Vincent. Ya. Pak Vincent, apakah learning loss ini bisa menjadi ancaman yang serius dalam dunia pendidikan di Indonesia? Baik, sebelumnya saya sapa Pak Reno, dan tadi soalnya suaranya agak putus-putus gitu Pak. Tapi ya selamat malam, terima kasih udah diajak ke sini. Kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya dampak dari learning loss sendiri itu, kalau buat negara kita, nanti dampaknya lebih akan kerasa di masa depan. Tentu saja kita melihat saat ini banyak kesenjangan yang sebelumnya memang sudah ada pada saat sebelum pandemi, dan sekarang dengan adanya pandemi, kesenjangan itu makin terasa, terutama di daerah-daerah yang kita anggap 3T ya, terluar dan tertinggal. Itu memang luar biasa sekali dampak yang mereka rasakan dengan pembelajaran jarak jauh. Kita tahu infrastruktur mereka selama offline aja sangat terbatas, apalagi sekarang gitu, di saat semuanya dibatasi untuk belajar. Nah, dampak ini nanti akan kita rasakan pada saat anak-anak ini 10-20 tahun lagi, pada saat mereka yang sekarang di PAUD, nanti mereka masuk ke dunia kerja, itu pasti akan terasa sekali dampak yang kekurangan-kekurangan yang mereka alami saat ini. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita bersama sebagai pendidik, bahwa kalau misalnya kita ngomongin learning loss itu nggak kelihatan sekarang, memang betul, tapi nanti pada saat anak itu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dari SD ke SMP, dari PAUD ke SD, atau dari SMA ke kuliah, dan kuliah ke dunia kerja, itu akan berasa sekali dampak dari pembelajaran dasar yang seharusnya mereka dapatkan di jenjang pembelajaran tersebut. Dan ini utamanya karena mungkin mereka tidak biasa dengan yang namanya tidak adanya seorang pemimpin ataupun guru di dalam kegiatan belajar mengajar mereka gitu. Karena kan kita sangat merasa guru itu sangat penting sekali perannya dalam mendidik. Tapi dengan pandemik ini kita jadi merasa bagaimana pentingnya peran guru sangat terasa pada saat mereka di pembelajaran jarak jauh ini, karena kita ngelihat gurunya nggak ada nih, yang ada hanya layar komputer gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka harus merasakan pembelajaran tanpa seorang pemimpin yang membimbing mereka dalam proses belajar tersebut. Jadi mungkin sekarang kalau kita bilang learning loss-nya seperti apa, kita akan merasakan nanti di masa depan. Apalagi kalau misalnya kita lihat Indonesia itu punya banyak sekali tenaga kerja generasi emas yang memang nanti akan jadi
potensi yang luar biasa buat negara kita. Nah, ini jangan sampai kita karena learning loss kita terancam untuk tidak mencapai potensi maksimal di situ, gitu Pak. Oke, jadi paling kerasanya itu nanti di masa yang datang, khususnya nanti di masa Indonesia emas begitu ya Pak Vincent ya. Betul. Nah, tentunya ancaman ini dan permasalahan ini kan berbeda ya di kota, di desa, bahkan di pelosok. Setiap provinsi, setiap kabupaten juga berbeda permasalahan-permasalahan dihadapi. Nah, kalau menurut Pak Vincent, apa-apa saja yang menjadi faktor penyebabnya terjadinya learning loss di masa pandemi ini dan dampak paling buruknya itu apa? Kesenjangan itu terjadi karena banyak hal. Jadi yang pertama tentu saja infrastruktur yang tidak merata, lalu juga kualitas guru kita tuh tidak merata. Jadi mereka yang punya guru di kota mungkin punya pembelajaran ataupun punya background pembelajaran yang sedikit lebih baik gitu misalnya dibandingkan dengan yang di daerah, itu menjadi sangat krusial pada saat di kondisi yang saat ini, karena guru-guru yang seharusnya bisa berinovasi, bisa berkreativitas untuk menghadapi tantangan ini mungkin menjadi abstain, jadi menjadi sesuatu yang tidak bisa kita rasakan, padahal seharusnya anak-anak ini butuh sosok pendidik yang memang bisa menghadapi situasi ini. Kualitas dari infrastruktur, kualitas dari guru, kualitas dari si anak didik sendiri, dari dia punya basic pembelajaran mereka, itu sangat berpengaruh. Karena mereka harus menghadapi situasi yang dimana tidak ada satupun orang di dunia ini yang siap. Jadi ini adalah situasi yang sangat unik, situasi yang memang perlu kita jadikan pembelajaran bersama. Jangan sampai kita karena di kondisi seperti ini kita kehilangan potensi-potensi kita yang luar biasa, dan harapannya adalah kita bisa bersama-sama sih Pak, berkolaborasi sebenarnya yang saya inginkan agar bisa menghilangkan dampak-dampak yang kurang baik ini. Jadi dampak yang paling utama nanti kita akan rasakan tentu saja adalah kurang basic dari kemampuan si anak yang seharusnya mereka bisa dapatkan di level pembelajaran mereka saat ini. Iya, saya setuju sekali. Memang faktor-faktornya itu sarana prasarana kita yang belum siap begitu ya di daerah itu, bagaimana jaringan internetnya yang mungkin tidak ada, lalu di daerah itu juga satu keluarga bisa hanya punya satu gawai begitu ya. Ada bahkan malah guru di daerah tidak punya HP. Seandainya kalau memang permasalahan kita di daerah itu adalah tidak adanya HP, sebaiknya pemerintah mengirimkan buku-buku atau lembaga-lembaga pendidikan, donatur mengirimkan buku-buku ke daerah supaya mereka bisa tetap belajar. Betul. Untuk di kota mungkin kendalanya berbeda lagi. Pak Vincent tadi menambahkan tentang kompetensi guru. Ini juga memang menjadi perhatian kita bersama begitu ya, bagaimana guru-guru belum tentu siap. Memang pembelajaran online, tetapi dari pagi sampai siang bisa saja menggunakan metode ceramah. Jadi guru-guru memang belum tentu siap. Seharusnya di awal pandemi yang sekarang ini guru-guru seluruh Indonesia sudah ada pelatihan tentang bagaimana mengajar online. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Teman-teman boleh kasih komentar saat online ini begini, atau nanti setelah ini kita posting offline, teman-teman boleh kasih komentar apa sih dampak learning loss. Nah, ini ada dari teman kita yang sudah kasih komentar bahwa impact learning loss ini adalah kenaikan kriminalitas. Jadi kenaikan tingkat kejahatan gitu di masyarakat. Oke, thank you Elvira atas komentarnya. Nah, sekarang saya ke Pak Esra. Pak Esra, Anda sebagai pendidik, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di rumah, apakah hal ini yang membuat keinginan anak belajar itu menurun secara drastis karena mereka tidak belajar di sekolah? Gimana menurut pendapat Pak Esra? Iya, baik. Saya mau bedakan dulu ya apa yang dipelajarinya ya. Karena anak ini memang pada masa level developing, mereka pasti belajar. Anak ini kalau secara umum apakah mereka menurun keinginan belajarnya? Tentu tidak. Pasti anak ini belajar. Masalahnya apa yang dipelajari. Begitu. Karena anak ini sedang menyerap kayak spons, menyerap informasi.
Kalau anaknya malas ketemu guru atau ketemu pelajaran yang di sekolah, coba lihat mereka pakai TikTok atau Instagram terus-terusan itu. Coba lihat bagaimana mereka belajar menggunakan ya menjadi pro, pemain pro misalnya, atau belajar hobi-hobi yang mereka inginkan. Itu terus-terusan. So, apakah dampak belajar kepada anak ini menurun? Enggak. Karena anak masih pada tahap yang memang masih belajar. Nah, yang perlu kita sikapi adalah anak ini kan punya 4 pilar pelajaran. Yang pertama pemerintah, yang kedua itu sekolah yang melaksanakan pembelajaran. Ini yang paling bermasalah saat ini, atau yang harus terus berbenah. Ya semua ada berbenahnya. Namun kayaknya fokus kita ke 2 hal ini gitu. Padahal ada 2 pilar lainnya. Pilar orang tua itu yang utama, dan masyarakat. Kerennya sekarang pilar masyarakat ini ada masyarakat real yang saat ini sulit dijangkau, dan ada masyarakat netizen yang maha bijaksana yang saat ini pasti ditemui lewat apa? Mereka belajar lewat TikTok, mereka belajar micro learning loh itu, ya kan, dikit-dikit mereka belajar banyak hal. Masalahnya dari siapa mereka belajar, apa yang mereka pelajari. Nah, inilah peran dari sekolah. Karena informasi itu ada 2, ada yang primer, ada yang sekunder. Ada informasi yang bisa didapatkan dari pergaulan, obrolan biasa dan segala macam. Tapi Mr. Reno kan tahu sendiri, anak nggak akan nyari lah jarak titik A pada kubus gitu ya kepada bidang EFGH. Di tengah-tengah bidang EFGH itu anak nggak akan cari sendiri. Itu informasi yang didapat dari expert. Atau misalnya bagaimana dia bisa mendapatkan energi gitu dari makanannya, bagaimana siklus energi di dalam tubuhnya, itu likely itu perlu guru di situ. Nah, masalahnya gurunya sekarang sudah tersebar di mana-mana, tapi itu juga jadi peluang. Semua guru di Indonesia adalah guru kita semua. Gitu, karena guru-guru pun akhirnya terekspos di media pembelajaran, semua cari cara. Itu saya ingat waktu zaman dulu tuh ada televisi itu yang tadi awalnya tuh ada program-program pendidikan ya Mr. Reno, tapi akhir-akhirnya sih jadi dangdut gitu. Nah, itu sebenarnya visinya udah jauh itu. Pak Wilson tahu kali ya. Ya, sayang banget kalau aja itu serius dari awal, kita udah apa ya, udah jadi negara yang mempersiapkan dikit-dikit. Nah, waktu kita butuh baru kita bebenah. Padahal nggak mahal kok. Kalau misalnya infrastruktur, iya betul. Tapi pengguna internet di Indonesia tuh udah lebih dari jumlah penduduknya loh. Udah 300 juta penggunanya. Ya memang double-double ya, triple-triple juga mungkin. Tapi saat ini semuanya dipermudah. Kalau ada niat, pasti ada caranya. Jadi, apakah niat anak belajar menurun? Tidak. Cuma kita orang tua dan pendidik harus membentengi mereka, harus berperan lebih aktif lagi dengan cara yang kreatif. Gitu. Oke, sangat jelas ya. Nah, menurut Pak Esra nih ya, tentu anak belajar di rumah, apakah semua siswa tidak menyukai atau malah lebih banyak yang menyukai siswa belajar di rumah? Dan kedepannya bagaimana dampaknya kalau siswa lebih suka di rumah dan enggan untuk datang ke sekolah, khususnya di daerah perkotaan ya, karena memang sarpasnya sudah lebih lengkap dibandingkan dengan di daerah-daerah. Silakan Pak Esra. Iya, thank you Mr. Reno. Kadang-kadang sering-sering orang tua dan guru tuh memproyeksikan dirinya kepada siswa. Saya susah nih pakai ini dan itu. Lalu dia pikir siswa pun demikian. Padahal enggak. Jadi memang ini variasi sekali dan saya enggak pernah bikin studi tentang hal ini. Tapi saya pikir anak-anak kita punya adaptability yang lebih besar dibanding kita semua tentang dunia digital. So, itu potensi yang harus digunakan. Jadi kalau kita terus cari root cause-nya, cari masalahnya terus, ya kita akan dapat masalahnya. Tapi kalau kita terus cari peluang apa yang bisa ada gitu, itu kita juga akan semakin kreatif. Jadi anak-anak
bisa diarahkan. Mereka tuh masih fleksibel pertama, mereka tuh masih adaptif, dan mereka masih punya daya absorb yang sangat besar, daya serap yang sangat besar. Jadi potensi-potensi itu tetap ada, kita harus optimis, caranya pasti ada. Asal jangan memproyeksikan kekakuan kita, kekakuan semua yang udah kita tahu kepada anak-anak. So break some rule lah. Oke, Gitu oke. misalnya. Nah, thank you. Nah, sekarang ke Pak Vincent. Tadi kan Pak Esra sudah menjelaskan ada beberapa pilar ya, selain orang tua, siswa, lalu ada lembaga pendidikan dan pemerintah. Nah, lalu tadi Pak Esra juga sudah menjelaskan bahwa kita butuh inovasi nih, kita butuh terobosan nih begitu ya dalam pendidikan ini. Ini bukan problem, sebenarnya ini juga sebagai opportunity. Tetapi Pak Vincent tadi menjelaskan bahwa ini nanti learning loss ini akan berdampak di Indonesia emas begitu ya. Kalau menurut Pak Vincent sebagai pengamat pendidikan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan untuk mengurangi dampak learning loss ini? Oke. Untuk pemerintah sendiri sih, kalau saya lihat sebenarnya pemerintah sudah bergerak ya dengan pelatihan guru yang selama ini diberikan. Juga ada percepatan di situ yang saya lihat dari kawan-kawan guru. Memang ada percepatan untuk pelatihan guru untuk beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh ini. Tetapi apakah itu diserap dengan baik oleh guru semuanya? Saya belum tentu yakin dengan hal itu. Karena dulu Pak, ketakutan saya waktu saya SD, itu saya ingat banget, saya itu termasuk generasi yang mempunyai teknologi ujian nasionalnya itu menggunakan kertas yang dibuletinya harus dengan pensil 2B. Ketakutan saya waktu itu yang terbesar adalah itu nggak bisa dibaca sama komputer. Nah, guru-guru yang waktu itu mengajar saya, sampai sekarang masih ngajar. Saya bisa membayangkan betapa kesulitannya mereka menghadapi teknologi yang berubah segitu banyak di zaman mereka gitu. Itu suatu hal yang menurut saya perlu percepatan yang luar biasa. Dan pendampingan terhadap mereka yang tidak adaptif dengan tidak seadaptif guru-guru yang jauh lebih muda. Harus diakui bahwa guru-guru yang lebih muda sudah lahir dengan zaman yang lebih digital. Tentu saja itu sangat berpengaruh dengan literasi digitalnya para guru juga. Tetapi kalau kita bilang apa yang harus dilakukan, mungkin saya ingin sekali melihat sebuah kolaborasi yang bagus dari semua stakeholders gitu ya, stakeholders dalam pembelajaran. Jadi baik itu pemerintah, baik itu instansi sekolah, industri, karena industri kan nanti punya kepentingan untuk tenaga kerja, lalu dari orang tua murid. Ini semua kita memang harus berkolaborasi dan memang ini adalah seperti kata Pak Isra tadi, ini kalau kita lihat jangan masalahnya aja, tapi ini kesempatannya yang luar biasa bahwa selama ini sekolah mungkin ada kesulitan berkolaborasi. Sekarang ini saatnya kita gandengan tangan untuk mikir bahwa ini masalah kita bersama, gimana caranya kita menyelesaikan ini bersama-sama. Itu sebuah kesempatan yang harus bisa kita lihat sama-sama bahwa waktunya kita tidak mikirin masalahnya, waktunya kita mikirin solusi yang mau kita lakukan bersama. Saya melihat beberapa hal yang memang dilakukan bergandengan tangan. Saya melihat waktu itu provider sudah mulai memberikan keringanan, memberikan pulsa gitu ya. Artinya memang itu semua membuat kita semua tersentuh. Pandemi ini membuat semua orang mau menggunakan bantuannya gitu. Jadi ini saatnya kita sama-sama berkolaborasi. Yang jadi masalah adalah apakah sekolah tersebut juga membuka diri untuk berkolaborasi, itu adalah suatu hal yang sangat berbeda. Jadi kita harus mengerti bahwa saya sendiri lihat, kalau kita lihat dari perspektif Banda Lampung saja, saya melihatnya masih banyak sekolah yang belum bisa membuka dirinya untuk bisa berkolaborasi dengan pihak luar. Artinya harusnya ini menjadi concern sama-sama gitu ya. Kita ngelihat, oh sekolah sebelah bisa begini nih, oh ternyata di Jawa bisa begini nih. Saya bahkan tergabung dalam komunitas semua murid semua guru ya, semua murid semua guru atau komunitas guru belajar gitu. Jadi di situ saya bahkan ngikutin kegiatan-kegiatan webinarnya dan di situ ada diskusi yang sangat menarik, sangat konstruktif
yang mana itu bisa menjadi pembelajaran buat kita para guru agar oh, ternyata di Jawa seperti ini. Oh, ternyata di Medan seperti ini. Oh, ternyata ada solusi yang menarik yang dilakukan sama guru di Jombang yang ternyata bisa kita lakukan di pesisir barat misalnya. Jadi itu sebenarnya kalau kita nggak lakukan membuka diri untuk itu, tentu saja itu akan jadi sangat sulit. Dan pemerintah harusnya punya urgensi untuk membuka sharing informasi dari sekolah ke sekolah ini jauh lebih baik agar semua guru terdorong untuk bisa belajar bareng-bareng gitu. Mungkin itu, Pak. Jadi ada kolaborasi dari pemerintah, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, juga orang tua dan siswa. Keren sekali. Nah, ini bicara tentang orang tua. Pak Esra, ini kan orang tua ini sibuk ya. Di awal-awal pandemi itu ya, kita melihat bahwa orang tua siswa yang anaknya taman kanak-kanak, TK, lalu yang SD, itu permasalahannya berbeda dengan yang SMP, SMA, dan kuliah begitu ya. Permasalahan mereka hadapi berbeda. Ditambah lagi masalah mereka itu mereka kerja cari duit gitu ya, cari uang untuk menghidupi keluarga. Nah, bagaimana nih peran orang tua ya untuk kolaborasi tadi untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Iya, menurut saya orang tua nggak mungkin menggantikan peran guru semua mata pelajaran, itu sangat tidak mungkin. Tapi ada yang bisa dilakukan, yaitu mengajarkan setiap anak-anaknya menjadi pembelajar. Apa ciri-cirinya? Suka baca, literasinya nggak kurang. Nah, itu kan sama. Apa yang mau dibaca ya sesuaikan dengan minat bakat anaknya. Perkembangannya mau ke arah mana. Literasi, numerasi, nggak mungkin lah orang tua nggak bisa ngajarin numerasi. Ya, itu perlu gitu ya, dari mau ngomongin keuangan, ngajakin ya bisnis, ngomongin bisnis, itu sangat mendidik anak-anak. Itu hal-hal real yang kita alami di rumah. Kita mau ganti mobil nih gitu kan misalnya, maka kita sama-sama nih kita mau saving segini dan segala macam, itu mesti diajak ngobrol anak-anak. Jadi dia menjadi pembelajar yang punya target real life, melek literasinya gitu, nggak kurang baca. Itu saya yakin peran orang tua nggak perlu merasa bersalah kalau nggak bisa ngajarin subjek ya, nggak ada masalah asal bisa membentuk anaknya menjadi pembelajar seumur hidup. Jangan ngajarin ngapalin gitu kayak yang di Facebook kan orang tuanya stres. Ya iyalah gitu. Mendingan ngajarin baca, terus cerita apa yang tadi udah dibaca, itu kan sama aja sebenarnya. Ngajarin cerita, retelling story dan seterusnya. Itu dia peran orang tua. Iya, oke. Sebenarnya kompleks sekali ya. Kalau masalah di rumah itu kompleks sekali karena kita sendiri pun melihat anak-anak kita itu bagaimana belajar secara online begitu ya, sejak awal sampai akhir-akhir ini. Iya. Di mana orang tua juga bekerja gitu ya, harus memperhatikan anaknya juga belajar begitu ya. Nah, yang menjadi kendala sebagai pengajar nih, Anda sebagai pendidik Pak Esra, apakah bobot pelajarannya dikurangi, apakah tugasnya dikurangi atau ditambah, atau bobotnya tetap tapi caranya yang berbeda? Bagaimana yang dilakukan di kegiatan belajar online? Menurut saya hal itu jangan digantungkan kepada jarak jauh, pandemik, online atau in class, tapi digantungkan kepada learning goals setiap anak. Memang semestinya udah berbeda, gitu. Dulu kan kita waktu masih in class itu sudah ada KKM ya, Mr. Reno ya. KKM dan itu biasanya malah disamakan kan setiap orang itu, padahal kan intake-nya juga beda. Jadi itu tuh sebenarnya tergantung kepada anaknya. Dari awal juga tergantung pada anaknya. Apalagi dengan kesulitan ini, kita mainkan saja learning goal-nya mau sampai mana. Jadi ada letter to parent biasanya kan, bahwa di semester ini kita akan belajar hal ini. Nah, orang tua sama guru mestinya bisa ngobrol, tolonglah dikurangin lah yang anak saya mah, kayak gitu. Itu kan ada deskripsi nanti, jadi santai-santai aja selama dia memenuhi learning goal yang disepakati orang tua dan guru, it's okay. Jangan sampai anaknya stres, karena kalau anaknya stres, ya nanti dia trauma belajar. Kayak kita punya baby kan, yang nggak boleh trauma itu dia trauma makan kan,
Jangan sampai baby trauma makan itu nanti dia makan selanjutnya gimana. Nah, waktu anak tumbuh kembang di mental, jaringannya. Iya. Oke, sepertinya sedikit ada gangguan di Pak Esra. Kita sudah menangkap poinnya. Jadi perlu kreativitas. Saya ke Pak Vincent dulu sambil menunggu Pak Esra. Pak Vincent tadi sudah sampaikan bahwa faktor-faktor penyebab learning loss ini adalah ketidakmerataan sarana prasarana, guru yang kompetensinya belum memadai, lalu dari peserta didiknya sendiri, lalu dari stakeholder juga. Ini menjadi permasalahan. Tapi poin yang paling menjadi kendala adalah tidak meratanya jaringan internet misalkan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak meratanya sarana prasarana. Nah, kira-kira menurut Anda ini ya, apa yang bisa dilakukan semaksimal mungkin supaya ini bisa teratasi dan bagaimana nanti kondisi siswa di daerah kalau ini tidak diatasi? Menurut pengalaman Anda, pengamatan Anda bagaimana? Mungkin kalau kita bicara ketidakmerataan itu kan sebenarnya perspektif kita yang di kota gitu ya. Mungkin mereka yang sudah lebih dahulu dengan kondisi seperti itu sudah lebih terbiasa dengan hal tersebut. Tapi memang menurut yang kita lihat adalah bahwa sebenarnya potensi yang bisa dihasilkan tentu saja jauh lebih besar apabila mereka mendapatkan sesuatu seperti yang kita dapatkan di kota. Gitu. Tetapi ini adalah sebuah waktu yang tepat untuk kita sama-sama melakukan inovasi dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu jangan melulu seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita bicara dari dulu belajar yang dialami di masa pandemik ini itu cuma mindahin apa yang kita terangkan di kelas ke Zoom. Jadi itu menurut saya bukan sebuah inovasi, itu cuma mindahin aplikasi aja gitu. Tetapi kita harus mikirkan bahwa apakah si siswa mendapatkan ilmunya sama seperti mereka dapatkan di sekolah. Saya yakin ada beberapa orang yang karena mungkin yang sebagai kepala sekolah mungkin ngerasain bahwa ada aja orang tua yang nanya, kalau saya belajar dari rumah, kenapa saya SPP-nya nggak dikurangin? Nah, padahal yang terjadi, SPP itu kan uang yang sebenarnya SPP itu kan uang yang kita bayarkan atas suatu pendidikan. Jadi sebenarnya bukan untuk prasarana, bukan untuk sarana dan prasarana sekolah. Itu kan UPP lagi. Tapi seharusnya memang orang tua bayar SPP itu full. Tapi pertanyaan keduanya adalah apakah kualitas pembelajaran yang saya dapat di masa pandemik dengan online itu sama dengan saya dapat di sekolah. Nah, disitulah kita baru mulai berbicara, wah ini dia nih, ini yang mungkin menjadi masalah kita bersama. Nah, kalau misalnya kita bicara inovasi, harusnya memang ada suatu hal yang berbeda. Saya lihat waktu itu ada beberapa di Jawa itu banyak, mereka sudah duluan Pak, PPKM dan pembatasan di sekolah itu sudah jauh lebih duluan dan lebih inovatif gitu. Saya ngeliat ada beberapa guru yang membuat kelompok kecil untuk belajar. Jadi kalau misalnya kita datang ke kelas itu kan namanya kerumunan, tapi kalau misalnya bertiga, berempat itu kan namanya kelompok kecil yang mana mereka tinggalnya dekat-dekat, guru datang ke sana dan mengajar. Itu sebuah kelompok kecil yang mungkin kita bisa tiru untuk mengatasi kita tidak ke sekolah rame-rame gitu. Lalu kita juga bisa sebenarnya memaksimalkan peran orang tua. Seperti kata Pak Ezra tadi, sebenarnya orang tua itu punya peran yang luar biasa. Kadang-kadang mereka nggak sadar aja bahwa mereka ngelihat hitungan matematika itu udah sulit. Sebenarnya orang tua itu Oke. Ya, ada ya. Halo, masuk ya Pak? Ya, oke. Bisa diulang sedikit lagi yang terakhir tadi, Pak Vincent, sepertinya ada gangguan jaringan. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat peran orang tua itu memang penting banget, selain menjadi memotivasi, juga mereka bisa menjadikan ini sebagai ngelit anaknya untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tentu saja yang terpenting selain kolaborasi yang kita bahas, itu adalah guru ya Pak. Guru itu juga harus sadar bahwa mereka harus terus mengembangkan diri.
dan beradaptasi. Karena Ya. ketika guru kehilangan motivasi, saat itulah sang anak juga kehilangan sosok yang menjadi inspirasi. Jadi itu sebenarnya hal yang harus kita pahami, bahwa peran-peran mereka yang tadinya dirasa mikro sebenarnya sangat krusial di saat-saat seperti ini. Oke, oke. Jadi peran guru yang saya tangkap yang terakhir itu perlu juga tetap mengembangkan diri, perlu ada inovasi, sama seperti yang Pak Vincent sebutkan tadi. Guru Pak Vincent dulu masih mengajarkan membulati pensil saat ujian nasional. Tentu metode itu tidak bisa lagi digunakan sekarang. Tentu harus ada hal-hal yang berbeda yang harus dilakukan begitu. Lalu yang kedua, tidak memindahkan kelas ke Zoom atau ke Gimit atau apapun platform yang digunakan begitu. Jadi kalau hanya memindahkan saja, apa pembedanya begitu. Iya. Jadi perlu ada inovasi-inovasi. Lalu seperti yang dikatakan Pak Esra tadi juga, bahwa Peran ada learning goal-nya, apa nih yang perlu dicapai. Betul. Lalu peran orang tua juga diperlukan untuk bisa membantu anak dan bisa mengurangi learning loss. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Vincent. Untuk teman-teman, terima kasih dari awal sudah join. Teman-teman kalau ada komen boleh di komen sekarang atau nanti di offline, sebisa mungkin kita akan bantu jawab. Nah, Pak Vincent, ini after pandemi nih Pak, new normal. Nanti kira-kira bentuk pembelajaran kita itu kira-kira gimana sih bentuknya gitu ya? Apakah blended learning, apakah hybrid learning, atau apa sih kira-kira nanti yang akan menjadi sistem pembelajaran yang dilakukan di Indonesia? Saat ini sih saya masih agak skeptik dengan pelaksanaan sekolah offline ya Pak. Artinya sangat sulit untuk melakukan offline learning tanpa menjadikan itu sebuah klaster. Karena saya yakin akan sangat sulit sekali untuk mengatasi hal tersebut. Tetapi saya percaya bahwa dengan 1 tahun kita pembelajaran di rumah, yang sudah mau 2 tahun sekarang, saya yakin banyak hal yang sudah membuat kita terbiasa. Jadi mungkin ke depannya, waktu itu sempat ada video Pak Jokowi nanya ya, ke anak-anak lebih suka online atau offline, ada yang jawab online gitu. Jadi memang ternyata hal tersebut nggak cuma dirasakan sama yang di dunia kerja aja, banyak sekarang teman-teman yang kerja itu lebih suka kerja secara online gitu, karena praktis ya, nggak perlu kantor dan lain sebagainya. Tapi itu juga membuat si anak merasa merdeka dalam belajar. Dia bilang kalau online dia merasa bisa lebih banyak explore gitu. Nah, kalau kita melihat tren yang seperti ini, saya yakin ke depannya kita akan lebih terbiasa dengan blended learning yang memadukan antara online dengan offline. Pasti tidak ada semuanya bisa online. Nggak mungkin kita belajar olahraga secara online itu terlihat aneh banget sih Pak. Jadi saya yakin guru olahraga termasuk guru yang paling lihat pada saat masa pandemi, karena biasanya ngelihat anak-anak di lapangan, sekarang ngelihatnya di dalam komputer gitu. Jadi mungkin blended learning will be the new normalnya kita nanti. Oke. Nah, pertanyaan yang kesama ke Pak Esra ya, sebagai pertanyaan penutup. Kira-kira after pandemi new normal ini, kira-kira bentuk pembelajaran yang cocok, yang didesain untuk kita bagaimana? Karena jangankan pendidikan ya, keuangan saja berevolusi ya. Sekarang lagi banyak pembicaraan tentang kripto, lalu tidak mengenal batasan-batasan, lalu hal-hal bisnis juga sudah merevolusi. Lalu apakah pendidikan juga tidak akan berevolusi begitu ya? Nah, kalau menurut Pak Esra, kira-kira gambaran pendidikan kita ke depan seperti apa? Iya, agar lebih fleksibel, para pendidik sekolah harus sama yang namanya social emotional learning. Jadi ada self awareness, dia tahu diri, apakah dia lagi capek nggak nih? Dan guru juga sama gitu. Kalau pas lagi capek juga dia menghargai perasaan itu, menghargai perasaan anaknya, dan sama-sama cari solusi gitu. Karena nggak mungkin kita kan drain energi juga ya kalau kita ngomongin hal-hal yang sulit terus via Gmail, terus juga ada frustasi-frustasi karena yang biasanya gampang jadi sulit dan segala macam. Nah, itu harus dipahami dulu, harus diterima dulu sama-sama gitu. Jangan dipaksakan lalu ada yang terseret. Jadi secara emosi, secara sosial harus ngeh dulu semua. Jadi isu penting.
bahwa kesehatan emosional kita itu sangat penting. Nah, kalau dari situ sangat fleksibel, mau kalau kedepannya misalnya mau datang sekolah, ada yang lebih happy di rumah dan segala macam, kita harus lebih fleksibel. Ukurannya yang tadi itu social emotional learning. Nah, itu lebih adaptif jadinya semuanya. Nah, tadi learning goal disesuaikan, terus ya berani bikin terobosan lah. Nah, tadi ada batasan-batasan negara yang juga bisa diterobos. Ada kekayaan-kekayaan misalnya yang dimiliki oleh negara tetangga kita di pendidikan, itu mereka mau sharing kan, udah lama sekali. Ya, kalau yang dari UK atau dari US, mereka berbagi gimana caranya dapat sertifikat, dapat ijazah dari mereka yang SMA atau yang dari Australia. Dan itu semakin terbuka, dan sekolah harus punya program alternatif itu. Karena mereka udah menerobos, Mr. Reno. Kalau di Australia itu programnya nggak 3 tahun buat SM, buat persiapan masuk universitas. Kalau SMA itu kan kebanyakan itu tujuannya, persiapan masuk universitas sudah nggak 3 tahun, tapi udah 2 tahun 4 bulan. Udah nggak berapa belas pelajaran, tapi cuma 5 mata pelajaran. Anak-anak bisa lebih fokus, anak-anak bisa tahu apa yang mereka inginkan, jadi mereka terpacu. Jadi saya yakin kita bisa optimis lah sama masa depan ini, asal para pengajar-pengajarnya juga optimis dan cari cara gitu. Jangan mendambakan masa lalu gitu. Udah terlalu terlambat. Mendambakan masa lalu nanti tergilas sama perubahan. Oke, keren sekali ya. Jadi kalau yang saya tangkap, kalau dari Pak Vincent tadi, nanti kira-kira pendidikan kita itu bentuknya seperti blended, online dan offline dipadukan. Lalu dari Pak Esra itu lebih ke fleksibilitas, lalu perlu ada terobosan-terobosan ya. Tentunya harapan-harapan ini yang bisa diambil apa kiatnya gitu, supaya mutu pendidikan Indonesia kita bisa naik lagi, bisa di angka 400 ke atas gitu ya, tidak 300-an lagi, sehingga learning loss kita bisa diatasi. Nah, Pak Esra, Pak Vincent, saya berharap sih ini bukan obrolan santai yang pertama untuk kita di Educational Talk ini, tapi benar-benar ke depan kita bisa discuss lagi tentang learning loss dan dampaknya dan hal-hal yang lain. Terobosan-terobosan pendidikan ya, sama seperti yang Pak Esra sharing tadi, sama mungkin dengan Pak Vincent juga, penggiat pendidikan ke luar negeri, tentu lebih melihat di luar itu kenapa nih pendidikannya bisa lebih maju gitu ya. Tentu kita perlu belajar juga dengan pendidikan yang ada di luar negeri. Oke, thank you so much Pak Esra, Pak Vincent. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih untuk teman-teman semua dari awal sampai sekarang tetap stay. Salam sehat juga. Sampai bertemu di obrolan santuy berikutnya. Thank you. Terima kasih, Pak Reno. Bye, Mr. Reno. Mr. Vincent. Thank you.